Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Inspektur upacara memasuki lapangan upacara. Kepada inspektur upacara. Laporan komandan upacara. Lanjutkan. Pengibaran bendera merah putih.
diiringi lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh pikiran luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Panca Prasetya Kau, Pegawai Republik Indonesia. Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami, anggota Korps Pegawai Republik Indonesia, adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjanji: 1. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia dan kesatuan bangsa, serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin, serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Kode Etik Pegawai Kementerian Agama Republik Indonesia. Kode Etik Pegawai Kementerian Agama. Kami, Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Amanat Menteri Agama Republik Indonesia.
Izinkan saya menyampaikan pidato Menteri Agama pada peringatan Hari Amal Bakti ke-77 Kementerian Agama Selasa 3 Januari 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat dan karunia-Nya. Kita masih diberi kesehatan dan keselamatan sehingga dapat hadir pada acara ini, yaitu peringatan Hari Amal Bakti ke-77 Kementerian Agama. Selawat berangkaikan salam selalu senantiasa kita sanjung sajikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Yang saya hormati Kadis Pendidikan atau yang mewakili, yang saya hormati Kacapdin Dinas Pendidikan Aceh atau yang mewakili, yang saya hormati Majelis Pendidikan Aceh Timur atau yang mewakili, yang saya hormati Organisasi Profesi Guru PGRI, yang saya hormati IGI, yang saya hormati para kepala Madrasah Aliyah dan Madrasah Sanawiyah, Madrasah Ibtidayah, yang saya hormati guru dan siswa, yang saya hormati insan pers yang kami muliakan. Izinkan saya membacakan pidato pada peringatan Hari Amal Bakti ke-77. Rasa syukur sepatutnya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala limpah rahmat karunia anugerahnya. Kita sekalian memasuki tahun baru 2023. Tahun baru bukan sekedar penanda berakhirnya kalender tahun kemarin dan dimulainya kalender baru, namun bagi insan Kementerian Agama Republik Indonesia, setiap pergantian tahun selalu memiliki makna khusus. Di awal tahun, tepatnya hari ini Selasa 3 Januari 2023, keluarga besar Kementerian Agama memperingati Hari Amal Bakti ke-77. Kita diajak untuk mengenal, memahami dan beresapi atau bertanya kembali mengapa dan untuk apa Kementerian Agama yang dulu bernama Departemen Agama ini dilahirkan pada tahun 1946. Lalu kita sebagai generasi penerus Kementerian Agama, sudahkah melakukan pengabdian sebagaimana kita kelahiran Kementerian Agama atau belum? Pada peringatan Hari Amal Bakti ke-77 tahun ini, saya mengajak kepada seluruh ASN Kementerian Agama untuk memperbaiki niat pengabdian dan pelayanan kepada umat. Jadilah peringatan Hari Amal Bakti ini sekaligus sebagai penanda sejarah panjang pengabdian Kementerian Agama dalam melayani seluruh umat beragama di Indonesia. Hadirin peserta upacara yang berbahagia, setahun yang lalu dalam peringatan Hari Amal Bakti ke-76 Kementerian Agama, kita gelorakan semangat transformasi layanan umat. Alhamdulillah secara bertahap, cita bersama ini mulai terwujud dan tampak hasilnya. Kini Kementerian Agama telah terlihat berubah, birokrasinya lebih lincah dan responsif. Transformasi digital mulai berjalan, salah satu dengan kehadiran Pusaka Super atau aplikasi layanan Kementerian Agama. Beragam inovasi digital juga terus dilakukan, mulai pusat hingga daerah. Semua itu merupakan upaya peningkatan kualitas dan mendekatkan layanan kepada masyarakat. Lembaga pendidikan binaan Kementerian Agama juga terus berpartisipasi pada level nasional dan internasional. Bukti bahwa Kementerian Agama telah berubah diakui dan diapresiasi oleh kementerian, lembaga, dan publik.
kita diganjar lebih dari 22 penghargaan pada tahun 2022 lalu. Kita jaga prestasi di atas dan tahun ini harus lebih baik dari tahun kemarin. Hadirin peserta upacara yang berbahagia, pada Hari Amal Bakti ke-77 tahun 2023 ini kita dicanangkan hari ini tagline kerukunan umat untuk Indonesia hebat. Tugas berat mesti ditunaikan oleh seluruh ASN Kementerian Agama. Kerukunan sangat fluktuatif dan dinamis. Kerukunan sering menguji kita. Lebih-lebih menjelang pemilu 2024, sejatinya kerukunan adalah prasyarat pembangunan nasional. Pembangunan membutuhkan stabilitas. Dan stabilitas dapat terwujud bila antar masyarakat rukun dan damai. Di tahun politik ini potensi terjadi ketidakrukunan di masyarakat akibat pilihan politik yang berbeda tetap saja ada. Politisasi agama makin sering dilakukan untuk meraih efek elektoral. Politisasi tempat ibadah sebagai ajang kampanye sudah mulai terjadi. Penggunaan politik identitas menjelang pemilu harus diantisipasi dan dimitigasi agar kerukunan umat tidak ternodai. Kita semua mesti belajar pada apa yang terjadi pada pesta demokrasi sebelumnya, di mana masyarakat terbelah yang hingga kini masih bisa dirasakan, terutama di media sosial. Keluarga besar Kementerian Agama bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat harus terdepan dalam membina dan membangun suasana rukun damai agar perjalanan dan tahapan pemilu dapat dinikmati sebagai pesta demokrasi dalam pengertian yang sesungguhnya. Untuk itu semangat merawat kerukunan umat harus digelorakan seluruh ASN Kementerian Agama. Saya minta tidak ada ASN Kementerian Agama yang partisan, apalagi ikut melakukan provokasi di tengah keragaman pilihan. ASN Kementerian Agama harus menjadi simpul kerukunan dan persaudaraan. Dan yakinlah bahwa kerukunan umat akan mengantarkan pada Indonesia hebat. Melalui peringatan Hari Amal Bakti ke-77 ini juga mari kita jadikan momentum untuk meningkatkan solidaritas organisasi. Kita harus berada dalam satu barisan yang kokoh, kuat dan terorganisir untuk Kementerian Agama yang lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bapak dan Ibu peserta upacara yang berbahagia, sebagaimana tahun sebelumnya, sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian kepada negara, Kementerian Agama tahun ini kembali mengajukan kepada Bapak Presiden untuk memberikan penghargaan Satya Lencana Karya Satya kepada 1073 pegawai negeri sipil Kementerian Agama. Permohonan itu telah dikabulkan oleh Bapak Presiden. Dan pada Hari Amal Bakti ke-77 ini, atas nama Bapak Presiden diberikan penghargaan Satya Lencana Karya Satya 30 tahun kepada 936 orang, 20 tahun kepada 2.860 orang, dan 10 tahun kepada 6.277 orang pegawai negeri sipil Kementerian Agama. Saya ucapkan selamat kepada para penerima penghargaan. Semoga penghargaan tersebut semakin meningkat kinerja ASN Kementerian Agama dan menambah kebanggaan sebagai bagian dari Kementerian Agama. Selamat memperingati Hari Bakti ke-77 Kementerian Agama. Semoga Kementerian Agama terus jaya serta menjadi oase dan pelayanan masyarakat terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Menyanyikan lagu Mars Kementerian Agama.
Penyematan setia rencana masa bakti 10 dan 20 tahun secara simbolis oleh Bapak PJ Bupati Aceh Timur. Kepada penerima kiranya dapat mengambil tempat.
para penerima yang diharapkan untuk kembali ke tempat. Dilanjutkan dengan penyerahan piagam penghargaan dari Perkumpulan Rumah Seni Asyur yang dianugerahkan kepada Kabupaten Aceh Timur sebagai 10 besar peserta terbanyak tingkat kabupaten se-ASEAN pilihan Perluas 2022 oleh Forum Kabupaten Aceh Timur. Penyerahan piagam penghargaan dari Perkumpulan Rumah Seni Asyur yang dianugerahkan kepada Kabupaten Aceh Timur sebagai 10 besar peserta terbanyak tingkat kabupaten se-ASEAN pilihan Perluas 2022 oleh Forum Kabupaten Aceh Timur. Bacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang
Tuhan yang mengabulkan semua doa. Supaya semua suami dengan Tuhan rahmat dan berkah. Anugerah yang persaudaraan yang makin akrab dan saling hormat. Hendaklah kami yang berselisih menyuruh memahami dan saling hujat. Semoga mereka yang memiliki betul-betul ini berhubungan umat meningkat. Demi mewujudkan Indonesia yang berhakkat dan bermartabat. Allahumma alif baina qulubina wa aslih baina bainina wahdina subul as-salam waj'alna ibadaka al-mukhlasin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Laporan Komandan Upacara. Upacara selesai, barisan diistirahatkan.